Baik, Bapak Ibu, mari kita beranjali. Kita akan memuliakan Guru Agung kita, Buddha Gotama. Arahang sama sambuddho bhagawa, Budang Bhagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Mari bersama-sama mengucapkan Sabisata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, Bapak Ibu, tidak terasa ya. Minggu lalu kita melewatkan kelas. Dan malam ini kita akan kembali belajar bersama-sama mendengarkan pembabaran Abhidhamma Sanggaha dari Romo Rudi. 2 minggu lalu kita membahas apa, Bapak Ibu? Kita membahas tentang tanah. Tanah ini adalah tempat tempatnya kica atau fungsi ya. Jadi tanah adalah tempat bekerjanya cita dan cetasika. Bedanya kalau kica atau fungsi ada 14, tetapi kalau tanah hanya ada 10. Bapak Ibu masih ingat perbedaannya di mana? Yaitu di dasana, sawana, gayana, sayana, dan pusana itu menjadi satu tempat ya, yang disebut Pancawinyana. Sisanya sama dengan nama dari kicanya. Jadi kalau Pati Sandi tanah, kalau Bawangga, Bawangga tanah, dan seterusnya. Kecuali yang 5 tadi. Nah, itu yang kita pelajari 2 minggu yang lalu ya. Dan Romo berulang-ulang mengingatkan kita bahwa belajar Abhidhamma ini adalah tujuannya supaya kita bisa introspeksi batin kita ya, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sombong-sombongan. Baiklah, itu yang dibahas di 2 minggu lalu, dan pasti malam ini kita semua sudah tidak sabar ingin segera belajar ya. Saya kira peraturan tata tertib kelas kita masih sama. Diharapkan supaya speakernya di mute, kemudian kita mendengarkan pembabaran Dhamma ini dengan penuh rasa hormat untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain ya. Dan kemudian sesi tanya jawab akan dibuka setelah Romo selesai membabarkan Dhamma. Itu aja. Mari kita mengundang Romo untuk segera memulai kelas kita. Silakan Romo. Baik, terima kasih semuanya. Senang sekali di awal tahun baru Imlek, tepatnya ini hari kelima ya kalau tidak salah. Hari kelima Imlek 2026. Ketujuh Romo. Hari ketujuh. Oh, hari ketujuh. Iya, makan sayur 7 rupa. Oh, Saya 7 rupa. 7 rupa. Oh iya, 24 ya. Hari ini bukan lain, hari ketujuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, jadi ini berarti Cepat. ya, hari ketujuh kita makan sayur 7 rupa katanya. Begitu tradisi. Sebelum kita berbincang Dhamma, mari kita bersikap panjang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mari kita melakukan pelimpahan jasa. Semoga jasa-jasa yang telah kita perbuat hari ini, yang lalu, dan sekarang diterima oleh semua makhluk hidup yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, tak terbatas dimanapun mereka berada. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu, ibu mertua, ayah mertua, saudara-saudara kita semua, para guru yang menabiskan kita, entah menjadi upasek, Pak Pandita, ataupun samanera, ataupun biku, yang telah mengajarkan dhamma buat kita sehingga mereka memperoleh
kebahagiaan. Makhluk-makhluk yang berada di 31 alam kehidupan, 4 jenis kelahiran yang terdiri atas 1 kanda, yaitu asalnya Sata Brahma, 4 kanda, yaitu makhluk arupa Brahma, dan 5 kanda, yaitu yang makhluk yang berada di alam rupa bumi, yang mengembara di alam-alam besar dan kecil. Semoga persembahan jasa kita ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang belum mengetahui, semoga para dewata memberitahukannya. Berkat jasa-jasa yang kita persembahkan ini, memberikan kegembiraan kepada mereka. Semoga semua makhluk selamanya hidup berbahagia di alam kehidupan masing-masing. Bebas dari kebencian, yang ada cinta kasih dan belas kasihan. Bebas dari kebencian, yang ada cinta kasih dan kasih sayang. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai, baik di alam kehidupan ini maupun di alam kehidupan berikutnya. Sadu, sadu, sadu. Baik, Sadu, sadu, sadu. kita telah mendedikasikan kebaikan kita untuk di awal tahun, mudah-mudahan bisa membawa kebahagiaan. Saya pengen pantun sedikit, boleh kali ya? Kalau ada pantun katanya, apa Harus, namanya, harus harus dijawab. makan nasi di kedai acai. Cakep. Ya, makan ikan dengan sayur capcay, karena kan tadi kita makan 7 sayuran ya, capcay itu. Aduh, Kami ucapkan, cakep. kami ucapkan kongsi pacai, semoga impian Anda tercapai. Itu. Sadu, 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 Romo. Eh, tahun baru mengawali kita untuk memiliki semangat baru. Karena orang Tionghoa percaya festival musim semi di tahun, dan diawali di bulan Februari kan, di tahun macan, di mana langit sedang memberi dan bumi sedang menerima. Lalu apa? Kita sebagai manusianya harus berbagi ya. Fungsi-fungsi kan begitu berbagi. Ya, semoga ini menjadikan kita teladan bahwa ternyata Buddhism sesuai dengan ajaran ini kan. Pencapaian kesempurnaan Sang Buddha itu kan karena langit mendukung, bumi juga menerima keberadaan beliau. Melalui 4 asan Keakapa dan 100.000 Mahakalpa lamanya, beliau menyempurnakan parami kan. 6 tahun dia berjuang di pertapaan keras di hutan Urwela, tidak mampu memberikan pencerahan. Tapi pada saatnya bumi memberi, langit menerima, pencapaian kesempurnaan itu pun tercapai. Dan akhirnya apa yang terjadi? Buddha Bung kita, Buddha Gotama, melakukan pemberi. Jadi kalau langit memberi dan bumi menerima, Sang Buddha sebagai makhluk yang tiada tara kesempurnaannya berbagi. Berbagi dhamma kepada kita hari ini kan. Hari ini kita bisa belajar dhamma dengan baik. Ya, mengerti abhidhamma. Walaupun kita tahu nggak banyak yang orang yang mau belajar abhidhamma, tapi kan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang memiliki parami yang menurut saya cukup, karena kita sekarang bisa mengenal abhidhamma dengan baik. Karena kalau kita tidak belajar abhidhamma, mungkin hari ini kita masih mengembara dalam pengetahuan dhamma yang mungkin tidak seluas pengetahuan kita hari ini. Jadi mudah-mudahan tahun baru ini membawa kebahagiaan buat kita semua. Terus semangat dalam belajar dhamma, terus semangat dalam mempraktekkan dhamma, dan terus belajar untuk juga melihat ke dalam batin kita sendiri. Sadu, sadu, sadu. Saya pikir hari ini kita sudah lengkapi pelajaran kita di Pakinaka yang ketiga ya, yaitu tentang kica, fungsi, dan tanah tempat. Kita memasuki fase baru, yaitu berbicara tentang duara pintu. Ini pun penting. Kenapa penting? Karena di pelajaran bab 4 kita akan ketahui bahwa pada saat kita belajar tentang proses citawiti nanti, saya pakai papan tulis, supaya teman-teman tahu nanti bahwa ternyata pintu itu penting. Selama ini kan seluruh kondisi batin kita nih, kalau kita mau berbicara, kita kenapa sih memiliki banyak penderitaan gitu ya? Karena terus terang bahwa kita sekarang belajar pakai naka ya. Pakai naka terkait dengan uh,
Jenaka terkait dengan yang keempat. Ini yang pertama sudah ya. Kita pernah belajar Hetu Pacayo, kita pernah belajar Hetu, belajar Wedana, belajar Kica. Fungsi ya, dan prastana tentu. Nah, yang berikutnya kita akan belajar tentang, ini yang penting, yaitu duara. Duara adalah duara sanggaha, yaitu tentang sisar pintu. Ya, ini terkait dengan pintu. Teman-teman, kesadaran kita muncul karena adanya pintu. Sekarang begini, kita pernah belajar kan, kalau kita bicara tentang kehidupan kita ini, ya kehidupan kita ini, sorry, pencet, ya pencet. Nah, kehidupan kita ini, kalau kita mau bicara kehidupan kita, nih, ya kehidupan kita. Kalau kita bicara kehidupan kita, teman-teman sekalian, maka kehidupan kita ini pasti kan ada dua pintu kan. Pintu yang pertama adalah pintu panca indera. Kita bilang pintu panca indera, kita pakai nama panca indera. Karena pintu panca indera itu kita sebutnya di panca duara ya. Karena indrianya saya ganti dengan duara. Jadi 5 pintu nih. Ya. Lalu satu lagi ada namanya mano duara. Mano duara ya. Kalau kita bicara mano duara, maka ada mano duara. Teman-teman, kita pernah belajar kan waktu kita belajar tentang, masih ingat nggak nih? Masih, Tentang Datu 18. masih. Masih ingat ya Datu 18 ya? Ya. Karena belajar Abhidhamma itu intinya adalah Dwi Pancawinyana dan Datu 18 ya. Ini ada apa? Masih ingat ini apa sih? Pintu. Duara. Duara. Ya. Atau pintu ya. Ya. Ini arah mana objek? Mana? Objek. Objek. Arah mana? Di mana? Satu lagi apa? Dewi. Winyana, kesadaran. Ya. Nah, kalau kita mau bicara kan ini kan sebenarnya kan dua. Saya kasih tahu dua di sini. Ada yang namanya panca, duara, ada yang namanya mano, Suara. duara gitu kan. Ya. Nah, kalau kita bicara panca duara tentu isinya kan ada caku, gitu ya. Kita belajar bahasa Pali. Aku Nah, duara. duara, terus ada apa lagi? Sota. Sota duara, Sota duara. terus ada apa lagi? Gana. Gana duara, terus ada apa lagi? Jiwa. Ada apa ya? Di Jiwa. tiga, Jiwa kaya. Jiwa duara. terus apa? Kaya. Kaya Duara. duara, Kaya duara. kaya duara, gitu ya. Ya. Masuk ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Ada 5 pintu. Lalu yang ini apa? Hanya Mano. apa? Mano duara. Mano. Ya, mano. Suara. Teman-teman tahu nggak ketika pintu itu terbuka? Ini ketika mata, ini kita bicara mata kita deh. Ketika mata kita, sekarang kita kan tertidur kan mata kita tertutup ya. Ya. Pada saat kita bangun, mata kita kan terbuka. Ya. Ketika mata kita terbuka, kita nangkap apa? Objek. Objek. Objek mata itu apa ya? Rupa ramana. Rupa ramana. Orang selalu bilangnya Rupa atau rupa. warna ini. Warna. Sebenarnya itu adalah warna. Warna. Ya. Arah mana? Tepatnya begitu. Ya. Ini pakai M2 ya. Arah mana itu M2. Ya.
Karena sebenarnya kalau kita belajar abidama, ruh hanyalah sebenarnya kumpulan warna-warna saja. Nah, kalau kita sekarang kan kita melihat masing-masing melihat layar komputer kita kan. Ada Ci Ibu Yasoda, Pak, ada Pak Hendra, ada seterusnya kan ini adalah kumpulan warna kan sebenarnya ini. Kalau pakai komputer kan terus dengan ilmu Microsoft-nya kan pasti ini hanya kumpulan dari warna-warna saja. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih objek rupa atau warna arama bisa ditangkap oleh mata? Pasti ada syarat dan kondisi yang berlaku kan? Ingat ya, semua adalah sankata dhamma. Apa itu sankata dhamma? Ini semua tergantung yang namanya Angka. sankata dhamma. Tolong Karena semua ya ber saya ingin kelas kita selalu berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang tidak sankata dhamma. Sankata dhamma hanya nibbana, gitu ya. Jadi kalau semua berbicara abhidhamma, kalau kita nanti menjadi siswa-siswa belajar abhidhamma, kita selalu memperhatikan namanya sankata dhamma ini termasuk vipassana di ujungnya. Kenapa? Karena kita sesekali ketika ada penderitaan datang menghampiri kita, ketika ada kebahagiaan menghampiri kita, bukan hanya berbicara tentang oh wipaka kita sedang berbuah, oh kita sedang menerima buah karma buruk. Tidak itu, tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Karena kalau kita belajar nanti di dalam Abhidhamma secara menyeluruh di bab 8, kita akan tahu bahwa ketika saya sedang menerima penderitaan, oh hari ini sekadar kuda api, misalnya begitu. Lalu karena kondisinya saya sedang tidak baik, ciong berbenturan misalnya begitu. Yang ciong berbenturan itu harus syarat dan ketentuan berlaku. Oh katanya kalau kuda berkuasa, tikus yang ciong. Tikus kan hanya menentukan, orang kan selamanya menilainya tikus dari tahun kelahiran. Padahal yang namanya sio itu mengandung dari jam kelahiran, hari kelahiran, bulan kelahiran, dan tahun kelahiran, gitu ya. Sehingga harus ada komponen 4 syarat tadi. Nah, 4 syarat tadi itu harus berlaku. Nah, sama nih ketika kita berbicara tentang abhidhamma, kalau kita belajar abhidhamma, maka harus ada sankata dhamma. Ketika mata saya terbuka, lalu saya bisa menangkap objek yang disebut rupa atau aramana, maka konsekuensinya ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuan berlaku itu? Syarat dan ketentuan berlaku itu tentu objeknya harus dalam jangkauan mata. Gitu kan? Iya. Kalau misalnya objeknya tidak dalam jangkauan mata, kan lihat layar saya kan Bapak Ibu tidak kelihatan tangan saya kan begitu. Setuju ya, tidak kelihatan tangan Betul. saya. Pertanyaannya, saya bertanya sama teman-teman kalian minta semua, apa yang saya pegang? Tangan kanan saya megang apa? Bisa nggak Bapak Ibu Nggak menebak? kelihatan, nggak tahu. Kalau misalnya saya suruh misalnya, Bapak Ibu tolong apa yang saya pegang? Tolong lihat apa yang saya pegang. kelihatan. Nggak terlihat, Romo. Ingat, kalau tidak lihat bisa nggak Bapak Ibu menentukan pilihan atau menentukan wotapannya menentukan pilihan? Nggak bisa kan? Tapi sekarang Nggak, begini, nggak bisa. coba Bapak Ibu. Ini, kelihatan nggak nih? Kelihatan. Kelihatan ya? Coba Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu tolong lihat apa yang saya pegang. Apa itu? Oke, stabilo ya. Stabilo, ya stabilo. Nah. Ini, Bapak Ibu lihat apa yang saya pegang. Itu. Kayak flash disk, kayak stabilo. Oke, yang sederhana saja. Apa yang saya pegang Bapak Ibu? Pulpen, buku. Oh, bolpen itu. Hah? Benda Oke, coba kecil itu apa ya? Bapak Ibu nih. Bapak Ibu, coba lihat. Coba lihat apa yang saya pegang. Kayak stylus itu, Romo. Gini aja lah supaya jangan bingung. Bapak Ibu apa yang saya Oh, pegang? itu spidol. Coba lihat. Semua saya tanya. Ya. Bapak Ibu kan lihat apa yang saya pegang. Oh Spidol ya. warna hitam. Hmm? Spidol warna hitam. Kertas Spidol. kuning ditambah spidol warna hitam. Iya, ada apa yang saya lihat nih? Sekali lagi.
Kertas kuning tambah spidol ya, Romo. Coba kalau di nanti session kalau di luar rekaman nanti kalau rekaman nanti didengarkan lagi ya. Pertanyaan saya Pak, Bapak Ibu apa yang tolong tolong lihat apa yang saya pegang. Disuruhnya apa ini? Suruhnya lihat, nggak Hmm. Nggak disuruh. usah bohong ya, kena jebakan Batman. Ya, itu kan kehidupan kita hari ini kan. Iya, betul Romo. Terlalu kepo, kita tidak merespon. Nah, ketika ada, kita kan disuruh lihat doang kan. Kalau ketika suruh lihat kan saya nggak, Bapak Ibu nggak perlu komentar, lihat doang. Lihat Tapi aja kan, ya. karena kita lihat, tapi kita ikut juga ngomong nggak? Iya. Ya. Ngomong. Coba bayangin, ngelihat, ketika melihat spidol ya, kalau bicara pertanyaan begini, Bapak Ibu tolong lihat dan sebutkan apa yang saya pegang. Baru jawabannya apa? Spidol. Tidak. Tapi sekarang pertanyaan lagi, kalau Bapak Ibu buat spidol ini, Bapak Ibu punya perasaan yang berbeda-beda nggak sih dengan spidol ini? Pasti Bapak Ibu punya kesan atau punya memori terhadap spidol ini, betul kan? Betul, Yang betul. pernah kita mungkin saja kita pernah nulis ternyata tangannya apa ininya berleberan. Hmm. Ya, bisa kan begitu? Atau waktu kita nulis ternyata dia bukan board maker tapi permanen. Bisa kan begitu? Ya. Sehingga Bapak Ibu harus lebih hati-hati ketika mendapatkan spidol seperti ini. Atau yang punya nasib karma buruknya berbuah, kita pernah ditimpuk loh sama dosen atau sama guru dengan spidol ini gara-gara apa? Kita tidak, waktu dosen menerangkan, kita hobinya ngobrol, betul kan? Atau bisa saja karena Bapak Ibu mungkin melihat spidol ini, karena Bapak Ibu dulu pengusaha spidol, ribuan batang spidol ini sudah Bapak Ibu kirim keluar kota, dan itu jadi cuan, betul nggak? Betul. Jadi apa yang terjadi? Ketika Bapak Ibu melihat spidol ini, pasti tentu perasaannya berbeda-beda tidak? Ya. Ya. Mereka punya persepsi yang Berbeda-beda. tersimpan dalam memori masing-masing, disebut ada Ramana kemarin itu kan, gitu ya. Iya. Nah, jadi ketika objek ini dilihat oleh Bapak Ibu, kalau sudah timbul perasaan, jadi karma tidak? Sama ya. Jadi karma. Iya. Ketika ya, sudah timbul perasaan, jadi karma. Coba bayangin, ada yang sebel nggak ngeliat spidol ini? Ada. Sehingga timbul penyesalan di masa lalu kan. Benci lagi marah. Hanya gagalnya spidol jadi marah loh. Betul kan? Hanya gara-gara spidol Bapak Ibu jadi senang nggak? Bisa. Nah, karena spidol ini saya pernah tulis di bukunya pacar saya, I love you, gitu kan? Dan dia membalas cinta saya, kan katanya begitu. Kalau punya kenangan seperti itu kan berarti ada senang juga. Hingga spidol ini memberikan memori tersendiri, kalau saya menggunakan bahasa umum ya, dia memberikan memori tersendiri buat Bapak Ibu, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia menimbulkan karma baru tidak? Iya, sama baru. Baru. Kalau dia timbulnya karma baru, berarti apa yang terjadi? Gara-gara kita melihat dan melihat kawan mata, lalu ketika kita melihat dan melihat itu dengan jangkauan mata, menimbulkan karma baru. Pertanyaannya, pertanyaan sekali lagi, kalau gitu kalau mata saya terbuka, telinga saya sering terbuka, hidung saya selalu terbuka, lidah saya selalu terbuka, saya potabas sentuhan saya selalu menyentuh, banyak karma dihasilkan kan? Iya. Luar Iya. biasa. Wah, silakan dong. Masih sering ditutup dong. Nah, kapan bisa kita tutup? Dalam bentuk meditasi. Ketika Bapak Ibu duduk meditasi, kan semua tertutup. Itu pun dengan semuanya tertutup, ketika Bapak Ibu dengan kondisi yang batin yang belum terlatih, apa yang terjadi? Objek masa lalu muncul, objek masa depan muncul, objek tadi pagi muncul, jadi sama nggak itu? Ya, Romo. Jadi kalau kita ngeliat orang, ngeliat musuh kita jadi sebel, jadi sama nggak itu?
Iya. Jadi kalau kita ngelihat misalnya orang yang kita kagumi terus kita tersenang, jadi karma nggak? Jadi karma, semua jadi karma. Padahal kelahiran kita hari ini sudah tidak terhingga nih Bapak Ibu. Karena kelahiran kita yang sudah tidak terhingga itu, buah karma di masa lalu saja belum selesai. Dan hari ini kita masih bikin karma baru. Apa yang terjadi akhirnya? Maka samsara, Beres-beres. samsara itu susah untuk kita padamkan. Supaya dia bisa kita anuloma, bukan patiloman. Anuloma itu adalah, anuloma maju, patiloma itu memotong. Kalau kita semua sudah mencapai kesucian, minimal sotapana. Sotapati, maga, dan pala itu istilahnya. Orang bilangnya sotapana di suta, tapi kita bilangnya sotapati, maga, dan pala. Kalau kita sudah bisa mencapai enlightenment kesucian pertama, yaitu sotapati, maga, pala, maka kita menjadi kelahiran kita yang begitu panjang itu dipatilomakan, dimundurkan. Hanya jadi berapa kali maksimal? Maksimal 7 kali. Kelahiran yang begitu panjang itu, yang karma yang terus kita hasilkan mulai dari mata, menangkap objek, telinga, sampai every day, every time, kan kita panggil itu kan, kan pasti menghasilkan karma kan. Nah kita Mm-mm. potong, hanya makanya mau tidak mau, hanya jalan kesucian kita bisa menghentikan kelahiran ini. Pencapaian jana saja tidak bisa. Tapi jana adalah modal utama supaya kita bisa mencapai kesucian. Apa jana pun kita susah ya. Walaupun ada orang yang bisa langsung mencapai kesucian tanpa melalui jana. Nah jadi pertanyaan saya kepada kita semua buat perenungan, bayangkan caku duara menangkap rupa ramana, sota duara menangkap apa? Satu Suara, suara. bunyi-bunyian. Rasa apa nih? Ini pernah belajar nggak? Sota jadi apa? Kota Sa, jadi ada ya, sadara, mana ya, sadara, apa lagi? Ganda menjadi ganda ramana, ada mana ya. ya. Terus jiwa menjadi rasa Rasa. ramana, rasa ramana. Ramana. Saya menjadi potaba ramana, Tabaramana. ramana. Ini menjadi apa? Man. Dhamma arah. Lama Ramana. Semua harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Ketika mata ini harus bening loh. Saya harus membutuhkan kacamata untuk melihat karena saya minus 2, 2/4. Sorry, plus 2/4. Kalau 2/4 kan ngelihat kecil kan susah, nggak kebaca nih. Nah tuh ya. Tapi karena kita pakai kacamata, saya membutuhkan alat bantu untuk bisa membaca. Objeknya harus terang, harus ada cahaya nih. Kalau tidak ada cahaya, nggak ada lampu ini mati, Anda tidak bisa menangkap objek saya. Tapi objek suara mungkin bisa tangkap kan begitu. Jadi ketentuannya pasti banyak syarat. Untuk caku winyananya harus bersih. Landasan mata itu adalah pupil mata kita yang hitam dengan 7 layer, 7 lapis. Sehingga pada saat kita katarak di usia senja, disobeknya 2 kali kan. Begitu. Nah, itu supaya kita masih bisa melihat karena kalau katarak seperti itu. Karena pupil mata kita yang hitam itu adalah tempat pintu kesadaran. Tapi tempat pintu mata ya, kesadaran mata. Bukan kesadaran tetap ada di batin. Ini hanya tempatnya aja. Ya, jadi makanya nanti kita akan belajar duara adalah di mana titik sekarang begini. Contoh sederhana. Kalau ibu punya rumah, tiba-tiba ketok-ketok pintu ada tamu. Ya, pintu rumah ibu ditutup. Ibu kan tidak tahu siapa objek itu, siapa orang itu. Tapi pada saat ibu buka pintu dan ibu berdiri di situ, mungkin karena ibu punya mata yang bening, ibu bisa tahu kalau ternyata yang datang adalah kurir misalnya. Dan dia tahu membawa pesanan kita. Gitu. Nah,
Juara adalah pintu di mana titik di pintu kesadaran itu kita bisa menangkap objek. Hanya baru menangkap objek saja, ya. Nah, supaya dia timbul mata, kesadaran mata itu berarti pintu batin ya. Supaya dia bisa membentuk kesadaran yang disebut caku winyana, itu caku winyana, maka ada syarat dan ketentuan berlaku. Sangkata dhamma itu apa saja? 4 nih ya. Sangkata dhammanya semua 4 rata-rata. Yang pertama, landasan matanya mesti Bagus. bening. Bagus boleh. Bening. Ya, bening ya. Ya, dalam Jangkauan. jangkau. Butuh apa lagi? Ada cahaya ya? Cahaya. Kalau nggak ada cahaya bisa lihat nggak? Enggak. Apalagi karena ini adalah karena winyana ini, winyana. Jadi ketika pintu kesadaran itu mata itu bukan mata yang lihat. Saya tahu Ko-Sishen, saya tahu Kohendra, saya tahu Pak Rahmat, saya tahu Ibu Yasoda, itu karena mata saya. No. Perhatian. Caku Karena ada winyana. Manasikara. karena ada Caku winyana. kesadaran. Winyana. Maka dia membutuhkan yang namanya manasikara. Manasikara. Kalau saya lihat Ibu Yasoda, saya lihat waktu Ibu Yasoda ngomong terus saya ngelihat, tapi pikiran saya tidak penuh perhatian, saya melamun, bisa enggak sambil ngeliatin. Iya. Makanya kelihatan kan kalau kita jujur adalah dalam metode intelijen, look into my eyes, gitu kan. Lihat matanya. Kalau dia matanya menatap kita, berarti dia serius. Tapi kalau matanya masih kelihatan kelihatan sini misalnya, saya tidak serius. Dan begitu. Nah, jadi sekali lagi, supaya timbul kesadaran mata yang disebut sebagai caku winyana, tapi bukan mata itu yang punya kesadaran ya. Kesadaran mata itu munculnya dari pintu mata, tapi yang mengetahui batin nih ya. Harus ada apa? Harus ada sankata dhamma. Kalau sekarang saya tanya, kalau 4 syarat ini tidak berfungsi, dapat nggak kita mengenali yang disebut caku winyana? Muncul caku winyana? Tidak bisa. Tidak bisa. Ketika mata saya tidak karena landasan mata saya tidak bening, ini kan semua tidak jelas kan. Tapi karena mungkin ini karena kelas kita sudah begitu lama, saya sudah begitu mengenal suara Pak Endra, saya sudah mengenal Pak Rahma, saya sudah mengenal suara. Walaupun mungkin mata saya tidak begitu jelas, saya tahu ini suara siapa. Tapi bukan dari mata kan. Saya butuh bantuan dari pancaduara yang lain. Iya. Gitu kan. Nah, pancaduara yang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini semua harus ada syarat dan kondisi berlaku. Termasuk juga siapa? Si Sota. Sota winyana. Sota winyana. Sota winyana, syarat dan ketentuan berlaku. Genderang kita ini nih, genderang kuping kita itu, dia pasti kayak genderang. Persis kayak tambur. Tambur pada barongsai itu, dia sama persis. Ada membran. Jadi sebenarnya, kenapa kita bisa congean dan bau, karena itunya pecah. Kalau misalnya kita budek, karena mungkin obat banyak, mungkin sebanyak perkara, karena sering makan obat juga bisa budek kan, karena kita sering juga terbang tinggi, sering keluar kota, sering keluar negeri juga bisa budek. Nah, butuh alat bantu kan. Kalau tidak ada alat bantu, apa terjadi? Kita punya persepsi yang salah loh dengan orang tersebut. Kebetulan karena saya kan ngurusin beberapa di kelenteng itu kan kita harus sisi kemanusiaan ya. Mereka rata-rata karyawan kita itu di kelenteng usianya ada yang 70 lebih loh. Kita mau ninggalin dia orang kelenteng ya susah kita bilang. Nah, tapi dia sudah budak gitu loh. Ngomong aja kita susah loh, butuh apa ya? Jadi kita butuh kesabaran tersendiri gitu. Ngomongnya mesti pakai kita kayak lafalnya harus benar-benar pelan. Jadi karena salah persepsi dulu kan. Contoh lah kalau ada orang budak, tapi kan penting juga jadi orang budak kan. Saya pernah cerita orang budak nggak? Yang naik panjat pinang itu penting ya. Masih ingat ke cerita saya? Iya. Ingat Iya, cerita Romo. saya.
betapa penting juga orang budak, karena orang budak itu masa bodoh juga kan. Tapi kan kalau kita butuh komunikasi kan susah kalau kita tanpa. Nah, genderang kalau dia membrannya jebol itu apa namanya bolong kan susah. Kita bisa congean, bisa dan membutuhkan alat bantu dengar kan supaya kemampuan kita untuk mendengar ada. Butuh apa lagi? Ada objek dalam jangkauan. Objeknya apa? Suara. Nih objeknya suara kan. Siapa lagi? Butuh apa? Kalau mata butuh cahaya, kalau pendengaran butuh apa? Udara. Ruang. Udara. Dan ingat loh ya semuanya. Coba Anda kalau membisikin orang pelan-pelan nggak? Ya, Suaranya pelan atau kencang? namanya juga Pelan. bisik-bisik. Kalau Anda ngomong kencang di sini, sorry ya, Anda nggak akan paham kedengaran. Coba Anda ngomong kencang di telinga Anda sini, pasti Anda nggak kedengaran. Nggak paham maksudnya. Tapi kalau kita bisikin pelan, kedengaran sama dia, dia paham. Jadi, itu tadi kan, kenapa sih? Ya sama lagi, kita bicara psikologi pernikahan. Dulu waktu pacaran ngomongnya pelan, lembut sekali. Ini kan? Kedengaran nggak sama pasangannya? Kedengaran. Kedengaran. Tapi setelah pernikahan 20 tahun, 30 tahun, istrinya dekat situ, suaminya dekat situ. Kalau ngomong bagaimana? Woi, Teriak-teriak, itu ya. teriak-teriak. Kenapa kita berteriak? Karena hati kita sedang. Jauh. Kalau hati kita sedang jauh, kita ngomong keras pun, orang dekat kita pasti kita ngomongnya teriak. Tapi kalau hati kita sedang dekat, ngomong pelan juga ketahuan. Ya enggak? Isyarat aja ke dekat paham gitu ya. Karena hatinya sedang dekat. Nah, jadi sekali lagi, teman-teman sedama sekalian, ketika kita membutuhkan kesadaran mendengar, maka dia membutuhkan kesan kata dhamma, membutuhkan syarat kondisi berlaku. Di genderang telinganya harus bening. Ada sumber suara yang dalam jangkauan. Iya. Kalau suaranya di Bandung, misalnya ada petasan meledak besar di Bandung, nggak kedengeran sama saya. Atau beda kelurahan, nggak kedengeran. Ya, suaranya harus dalam jangkauan. Harus ada apa? Harus ada udara, supaya kita bisa dengar. Dan tentu harus ada namanya manasikara. Manasikara menjadi tetap nomor yang nggak pernah dipisahkan. Manasikara, perhatian. Kita pernah belajar manasikara kan di bab 2 kemarin kan. Cetasika ya. Manasikara itu kan ada yoniso manasikara dan ayoniso manasikara. Nah, kalau kita bicara yoniso manasikara, maka perhatiannya kan jadi benar. Coba nih begini. Kalau Anda yoniso manasikara, Anda dijelekin. Marah nih nggak? Enggak. Karena yoniso. Tidak apa-apa. Sudah biasa kalau saya jelekin. Sudah biasa namanya juga tokoh agama. Ada yang suka dan tidak suka. Karena kita sedang melahirkan yoniso manasikara. Tapi kalau pada saat pikiran kita tidak terkendali yoniso manasikara, kita jelekin, kita berantem nggak tuh sama orang itu? Marah nggak? Marah. Samperin nggak? Tersinggung. Jadi betapa pentingnya manasikara gitu ya. Ini penting juga. Nah terus untuk ganda kan apa bau kan? Bau ya. Hidung itu kalau kita mau bicara hidung, kenapa sih orang bisa dimancungin? Ya sekarang katanya hidung kan ada macam-macam ya, yang pesek seperti saya ini kan membutuhkan kacamata jadi bagus secara feng shui gitu kan. Tapi kalau hidungnya mancung yang kayak betet ya itu katanya rada-rada playboy sedikit begitu. Dalam ilmu planetary gitu misalnya. Tapi kan ini ilmu planetary. Nah, jadi bayangkan hidung kita ini bisa dimancungin karena banyak kan orang tidak mancung, mereka butuh mancung, mereka barang dia mancungin kan. Nah, tapi yang penting kenapa? Ada yang disuntik silikon dan sebagainya karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah 2 batang saya kayak kaki kayak kesadaran mata kita, kesadaran telinga hidung kita itu seperti 2 kaki kambing di sini. Ya, ya kayak kedua kaki itu. Jadi persis kayak kaki kambing. Jadi kesadarannya seperti itu. Nah, kalau itu
kita tidak pilek, ya sedang tidak flu misalnya, kita bisa mencium bau harum. Tapi bau itu kan butuh juga apa? Udara kan? Darah. Yang bau dalam jangkauan. Apa yang terjadi? Kalau itu dia bau kotoran yang tidak kita suka, timbul manasikaranya Yoniso atau Ayoniso. Yoniso, dosa mulan sita. Gitu. Jadi RT itu susah juga ya ternyata. Ya, kebetulan RT sudah cukup lama. Tahu nggak? Gara-gara tetangga punya, karena saya tinggal di komplek dan saya kebetulan RT, mereka komplain ke RT kan. Kenapa? Gara-gara ada animal doggy, binatang yang rumahnya punya binatang, tapi mungkin binatangnya cukup besar, mungkin makanannya itu tidak dicuci, mereka komplain. Ya, kenapa komplain? Karena dianggap bau sekali, tapi bagi pemiliknya doggy, bau tidak. Dia terbiasa. Biasa aja. Ya, sudah sering. Kenapa? Udah sering Romo, jadi kebal hidungnya. Ya. Iya. Karena sudah sering jadi kebal, betul. Nah, jadi sekali lagi, karena habit tadi, apa yang terjadi? Mendengar bau yang berbeda saja timbul perasaan ayoniso, kan? Timbul perhatiannya ayoniso. Marah nggak? Marah. Ketika Anda misalnya lewat sampah dan sampah itu bau Anda menutup hidung, ada penolakan nggak di sini? Ada penolakan. Ketika Anda sudah menutup hidung, kalau yang namanya penolakan dosa mula loh. Nih, bau atau kita pakai tisu, pakai sapu tangan, bau sekali. Ketika Anda sudah melakukan penutupan hidung, dosa mula muncul. Kan penolakan itu. Susah ya hidup ya. Belajar dari Dhamma susah ya. Iya. Karena itu kan wipaka kita kan. Buah kama buruk kita. Kita kenapa dekat dengan orang tetangga yang punya dogi gitu kan. Terus itu kan kama wipaka kita tuh. Ketika kita melakukan penolakan di situ ada kebencian yang muncul, dosa mulut. Bayangin tuh. Karena hidung, karena pintu apa? Dari pintu ganda dengan objeknya ganda. Jadi timbul apa? Dosa. Tapi kalau dia wangi, loba. Berat sekali samsara ini ya. Samsara ini berat. Jadi sekali lagi, saya mencari bukan ini. Ya, jadi ini adalah gana winyana, gitu kan? Gana winyana. Apa? Jihwa winyan, gimana dengan jihwa? Saat kondisi yang berlaku sangkata damanya apa? Landasannya baik. Ini saya tanya dulu, kita pernah belajar, saya dulu diajarkan oleh orang tua saya, kalau kita minum obat supaya jangan pahit, apa yang harus dilakukan? Tutup hidung. Pakai apa? Pakai jari. Pakai pisang. Oh. Katanya di tempat saya dulu. Atau kalau kata orang tua saya dulu, kalau kita nggak biasa, kan kita masih kecil kan susah minum obat. Maunya cair kan zaman itu ya. Kalau kita mau supaya jangan pahit, apa yang dilakukan? Dilek-lekan kan paling ujung ya, supaya nanti diminum langsung dia jatuh ke tenggorokan. Sekarang bagaimana kalau kita pernah minum kopi dalam kondisi yang panas atau susu dalam kondisi yang panas? Melepuh nggak lidah kita? Melepuh. Melepuh. Ketika kita melepuh, timbul rasa nggak di situ? Ya. Mati rasanya ya, Romo. Mati rasa. Kita sekarang tahu kenapa garam itu asin. Tahu dari mana garam itu asin? Iya. Gada winyana. Udah, Pak Rahmat. Kita tahu garam. Iya. Organ sensitif lidah. Taruhnya di lidah. Di gada winyana ya. Kalau kita taruhnya di jidat, nggak berasa asin. Ya, gitu kan? Iya. Karena yang bisa mengatur rasa siapa?
Lidah. Lidah. Dari ujung ini sampai ke seluruh lapisan lidah kita. Kita mengenal rasa asam, rasa manis, asin karena sudah dari sana. Dari kita belajar dari kecil, kumpulan rasa kita makan kan, jadi kita mengenal, oh ini asamnya, ini ini pahit, oh ini segala macam, ini kecut dan sebagainya. Bagaimana dengan Anda yang darah tinggi? Ketika Anda tahu itu asin, Anda menolaknya. Iya. Ketika itu manis, Anda menolak nggak ketika Anda punya penyakit gula? Iya. Iya. Tolak Romo. Kita menolak dosa atau loba atau moha? Atau Dosa. mamba? Dosa mula cita. Lah, enggak dong, mau kan nolaknya untuk kebaikan itu. Gara-gara makan loh kita jadi timbul penolakan. Betul nggak? Sekarang begini Mas, sotonya jangan pakai garam ya. Ada permintaan di situ, tidak pakai garam. Ya, kita pesan soto tidak pakai garam supaya sotonya bisa kita makan. Ya. Ketika sotonya kita makan jadi loba tidak. Jadi loba. Serba Jangan salah ya Romo. Kacau Eh, ini mah. ah, apa? Lah kan yang nggak sakit juga begitu, mau. Sangka yoniso pindah patah pati sewami. Tidak Renungan, patah. renungan makanan itu kan. Saya makan makanan ini bukan untuk menggemukkan, bukan untuk mempercantik diri, tapi hanya untuk memperpanjang proses kehidupan, menopang kehidupan. Jadi makanya susah kalau kita sudah belajar abhidhamma. Semuanya dihitung akar, akar. Yang disebut hetu pacayo tadi. Tentu memang tidak se-ekstrim yang kita bicarakan tadi, gitu kan? Karena kan ketika kebutuhan, oh berarti saya nggak boleh saya beli pesan makanan dong. Berarti saya nggak, bukan begitu. Itu kan kalimatnya, Anda boleh pesan makanan karena mungkin Anda mungkin sedang sakit. Ketika Anda sedang sakit, maka mau tidak mau Anda melakukan penolakan tadi, dan itu kan nggak begitu berat, gitu ya, nggak begitu berat. Jadi sekali lagi, saya ingin mengajak teman-teman sekalian sedharma untuk semua proses panca indera kita yang terkait dengan, misalnya kita bicara tentang rasa ramana, maka syaratnya landasan lidahnya harus bening. Ketika landasan lidahnya bening, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita menerima rasa. Butuh apa itu? Harus ada, kalau tadi butuh cahaya, butuh suara, butuh udara. Kalau rasa butuh apa? Butuh air, Romo. Air, cairan. Butuh selap. Apa itu air liur? Jadi kalau nggak ada air liur, nggak bisa tuh rasa itu muncul. Ya. Terus apa? Ada apa? Ada manasikara. Nih contoh, saya lagi sedang makan enak. Makannya itu enak. Tapi kita sambil ngobrol. Enak gak sih? Berasa enak gak sih makanan itu? Walaupun Anda makan di tempat yang begitu mewah, dengan porsi yang minimal cukup mahal, tapi ketika Anda tidak menikmati makanan itu, Anda fokusnya hanya ngobrol, lidahnya berfungsi nggak manasikaranya? Perhatian lidah. Kesadaran jiwa winyananya muncul nggak? Enggak kan? Iya. Anda hanya melalui suasana. Melalui suasana kan? Melalui tempat dan suasana. Jadi percuma aja dong kalau gitu makan makanan. Karena semua makanan enak hanya sebatas apa? Leher. Lidah. Lidah. Leher. Repotnya, lidah kita sudah menyimpan tadara mana. Ketika Anda dulu susah, Anda miskin, Anda mungkin makan di pinggir jalan, tertelan makanan itu. Iya. Level ekonomi Anda naik, Anda sudah tidak level lagi makan di pinggir jalan, Anda makan di tempat-tempat restoran cukup ternama.
Gitu kan? Sehingga Ya, makan itu yang timbul naik level lagi Anda. Mau nggak makan lagi di bawah kan nggak mungkin, kita ada gengsi di situ. Ada mungkin Anda makan juga udah bukan nggak mau, mungkin Anda makan udah merasa tidak enak. Anda yang makan saya suka lotek, suka gado-gado. Saya tahu tuh lidah saya cukup jahat karena pada Ramadan tadi sudah tersimpan. Gado-gado itu enak karena apa? Karena kacangnya kan gitu. Kacang yang super sama kacang yang biasa. Kacang yang, aduh kalau kita, karena gado-gado kenapa harganya bisa berbeda-beda? Ya karena mungkin kacangnya yang cukup mahal. kacang mede kamu. Iya. Jadi artinya apa? Jadi gado-gado itu cuma rasa kacang saja kan. Karena kan mungkin kangkung rebusnya, semua yang direbus-rebus, kol rebus itu kan semua sama. Tapi karena bumbu kacang tadi. Kenapa kok kita bisa, gado-gado ini kita bisa cap enak, gado-gado itu kita, karena bukan lagi bicaranya merek, tapi bicaranya memang Rasa. tidak, mana sekarangnya sudah, oh, kalau makan di sini nih pasti enak, sementara makan di sana pasti tidak enak. Kadang kita juga dibelenggu oleh apa namanya, kebodohan batin kita, gitu. Kita sudah menempel bahwa kalau tukang ini adalah makanan favorit saya, sehingga semua orang kan membedakan, oh makanan situ enak. Enak kita kan belum tentu enak di tempat lain kan. Gitu ya, masing-masing punya selera. Gitu ya, harus ada syarat yang tertentu. Yang potaba ini penting nanti, karena potaba itu, teman-teman saya coba skip di sini. Potaba itu nanti teman-teman ketemu dengan empat mahabutan. Empat mahabuta kita baca di rupa ya. Empat mahabuta. Nah, empat mahabuta itu terdiri atas Tahu ya. ya, Patawi Datu. Patawi Datu. Nanti ada Apo Datu. Jatuh. Wah. Wayu Datu. Atau ya apa? Tejo. Lejo Datu. Patawi Apo Tejo Wayo saya rasa ya. Masih begini urutannya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nggak apa-apa lah. Saya salah tulis ya. Patawi adalah elemen tanah atau padat. Ya, lalu apo itu elemen apa? Elemen panas. Api. Panas dingin itu apo. Panas dingin itu apo. Air. Lalu tejo itu elemen air. Ayo. Ya, wayo itu elemen gerak atau udara. Angin. Gitu ya. Teman-teman, teman-teman belajar Vipassana, untuk elemen ini hanya dapat dilihat di Vipassana. Ini air nih, saya pakai gelas ini air. Contoh. Ya, sorry. Ketika ini air, maka air ini, kalau dia dingin, saya pencet nih, berasa dingin, itu apo. Itu apo. Kalau dia keras, itu patawi. Kalau dia, kita putar ada udara, itu wayo. Elemen yang dapat disentuh dalam unsur Potabaramana tadi hanyalah 3 komponen, yaitu patawi datu, apo datu, wayo datu. Ketika saya sentuh ini, kulit ini, oh ketika dia kasar, itu patawi. Oh ternyata lagi hangat badannya, itu apo. Oh lagi kedinginan, itu apo. Lalu ketika kita masuk angin dikerikin, karena ada wayo, ada udara di dalam. Airnya nggak ada. Jadi elemen tejo datu hanya bisa dilihat pada saat kita duduk meditasi. Dipahami itu ya dulu ya. Terima dulu, nanti di sana kita belajar seterusnya. Jadi kalau kita bicara Potabaramana, ya di sini berarti hanya ada 3 nih apa saja.
Patawi Datu. Tahu. Terus apa? Aku Aku datu Datu dan wayo Wayo datu Datu. Baru timbul yang namanya kesadaran apa? Kaya winyana. Ternyata. Winyana. Kaya winyana. Itu ya, kaya winyana. Nah, teman-teman sekalian, kenapa Tejo Datu nanti kita vipassana? Karena kita belum masuk ke rupa kan. Rupa kan bab 6. Gitu ya. Rupa ini yang disebut empat mahabuta itu kita pelajari di bab 6. Kita sekarang baru bab berapa? Ya, Bab 3. Dipahami dulu ya. Oke. Sekarang ketika bicara mano dwara, kenapa disebut dhamma ramana? Karena di objeknya dia bisa banyak. Kalau saya kita lihat objek dia. Dhamma itu objeknya bisa apa aja? Bisa apa saja? Bisa cita. Bisa cetak, sika. Bisa apa? Rupa. Nanti rupanya nggak semua. Di rupa 28 hanya pasada rupa 5 dan 16 rupa yang lain. Belum. Kita belum belajar itu. Ya, nggak terima dulu saja ya. Nibbana. Objeknya juga bisa nibbana dan apa? Nibbana. Ya, apalagi objeknya? Bisa masa lalu, sekarang, dan akan datang. Betul nggak? Saya sedang duduk meditasi nih. Bisa nggak saya mengambil objek masa lalu saya? ya, Gampang, cepat ya. Ya. Lalu kalau saya bisa, Lalu, bisa. Tapi bisa nggak saya mengambil objek masa akan datang? Bisa. Kalau saya meditasi yang lama, kalau tahun 2020 nanti saya punya rumah di sini. Saya membuat delusi baru. Itu kan? Objek rupa ramana, objek sadar ramana, objek ganda ramana, objek rasa ramana, dan objek potaba ramana hanya ada di momen saat ini. Atau disebut sebagai pacupana. Anda bisa melihat mata Anda objek masa lalu. Enggak. Anda bisa dengar suara sebelum ini. Tidak. Kecuali rekaman ya Romo ya. Ya. Gitu kan? Semua objek pancaduara. Ini harus diingat, ini kalimat saya ini penting karena ini akan menyangkut di Citawiti di bab 4. Gitu ya. Karena dia momennya objek saat ini, maka membutuhkan nanti atita bawangga, bawangga calana, bawangga paceda. Karena objeknya dhamma ramana, dia bisa mengambil objek masa lalu, sekarang dan akan datang. Dia tidak membutuhkan objek ini, tidak membutuhkan atita bawangga. Nanti direkam baik-baik. Ya. Karena objeknya dia bisa mengambil objek cita, cetasika, rupa, nibbana, maka dia tidak membutuhkan atita bawangga. Dia langsung bawangga calana, bawangga paceda. Kan kita pernah belajar itu kemarin kan? Yang tujuh bulatan tadi ada A, B, atita, bawangga. Kan gitu ya? Ya. Di kalimat itu Anda akan pasti mendengar. Alasan. Tapi untuk belajar bab 4, ini harus kuat. Jadi sekali lagi belajar Abhidhamma itu kunci cuma 2. Datu 18. Sama rupa. Dan apa? Rupa. Dwi, panca, winyana. Hanya itu saja. Setelah kita pelajari secara menyeluruh, hanya itu kegiatan. Itulah aspek kehidupan kita secara everyday. Ya, tiap hari kan kita aspek itu kan. Sekarang saya tanya, kehidupan Anda hari-hari zaman itu tuh, 18 itu.
Itu hidup Anda itu 18. Anda bisa memaintain nggak itu? Gitu. Karena kan kami kan nggak pernah tahu bahwa hidup Anda cuma datu 18. Betul kan? Hidup Anda hanya Dwi Pancawinyana. Kita tiap hari nerima buah wipaka. Tapi karena kita kurang kesati, kurang perhatian, kita hanya ayoniso, buah yang kita terima, kita bikin baru lagi. Setuju nggak? Ketika kita mendengar sota, ada orang menjelekin kita. Kan orang tidak pernah luput dari 8 kondisi dunia kan? Kata Lokadama kan? Ketika ada orang menjelekin kita, terima nggak kita? Kalau kita terima, harusnya UPK kan? Batin kita. Ya wajar. UPK kita. Tapi kalau kita tidak terima, jadi domanasa nggak? Kalau suara yang masuk ke telinga kita, kita timbul kesadaran yang namanya sotawinyana, jadi dosa mula, betul nggak? Hmm. Tapi kalau kita mendengar pujian, waduh, bagus sekali Romo, bla bla bla. Somanasa itu. Dan ketika itu somanasa, apa yang terjadi? Belum tentu somanasa itu baik. Somanasa bisa apa? Jana Wipayuta, Jana Sampayuta. Bisa lobamu mula. Mula. Bisa. Ya. Sehingga nanti teman-teman akan berbicara bahwa bicara Manodwara ini, maka setelah ini dia bisa objek masa lalu, sekarang dan akan datang, baru timbullah kesadaran yang disebut Dham. Mano Winyana. Winyana. Syarat dan ketentuan berlaku bagaimana? Tadi itu. Kalau Dhamma, objeknya bisa cita, cetasika, rupa. Nibbana. Objeknya bisa, saatnya bisa mengambil objek masa lalu, sekarang dan akan Datang. datang. Tang. Nah, sampai sini kira-kira paham nggak nih? Paham. Berat nggak sih ini? Nggak berat kan? Enggak. Ah, Agak Enggak. ya. sebagai konsep kan itu Romo. Ah, Manowinana udah ada konsep. sebagai konsep juga bisa kan? Iya, konsep bisa. Di selain Nibbana ada lagi yang namanya konsep itu adalah Panyati. Panyati. Teman-teman nih kita bicaranya begitu. Yang sering mata yang terbuka apa? Mata kan? Penada Winaya mengatakan, oh para biku, kalau tidak bisa, kan tidak boleh biku didatangi kuti sama perempuan wanita kan? Gitu kan? Nggak boleh berduaan dalam satu kamar. Jangan lihat apanya, Winaya bilang ya. Oh, ada rincian itu ya. Jangan lihat ini, jangan lihat itu, jangan itu ya. Dan kalau nggak bisa juga, misalnya ada wanita di sini, di biku misalnya, ada wanita di sini, maka ketika dia berdua harus ngomong apa? Dhamma. Ya, Dhamma. sama kan begitu ceritanya. Para biku diproteksi untuk kalau ketemu wanita masih bagaimana. Karena di dalam Dhammapada dikatakan nggak ada suara yang lebih merdu dari suara seorang, Wanita. nggak ada bau yang lebih wangi dari seorang. Wanita. Oke. Hebatnya wanita, Romo. Tapi hebatnya wanita tidak perlu datang ke bulan karena bulan datang sendiri. Gitu ya. Ya apa yang terjadi kalau seperti ini? Ibu bapak dan saudara sekalian, bayangkan nih. Ketika mata ini menangkap objek, timbul rasa yang bermacam-macam. Betul nggak? Betul.
Anda bisa bayangkan, ini kan dua lawan jenis ini kan yang gara-gara ini loh, para biku bisa lepas juga. Banyak. Ikan paus. Romo juga ada yang kecantol juga kan, bisa menikah lagi gara-gara apa? Nggak bisa disatuin. Nah jadi kalau begitu kenapa? Karena ketika dia menangkap objek ini, barusan tanya kan posan momen, kan hilang nih, nggak kelihatan kan? Dia pulang, yang bermain objek apa? Manodwara. Wah, dibikin apa? Delus. Waduh, kalau dia sekarang nanti nikah sama saya, itu rambutnya panjang, wajahnya cantik, nanti anaknya mungkin ngomongin anak lah, ngomong segala macam. Padahal baru lihat apa? Kan. Kenapa bisa begini? Karena ada konsep, ada yang namanya Pasak. tanya, konsep. Kalau konsep jadi apa? Jadi delu, Delus, ya. itu kan yang terjadi kan? Makanya sekali lagi cerita Pangeran Santati, masih ingat nggak Pangeran Santati? Cerita Pangeran Santati tahu? Yang penarinya mati ya, Romo ya. Pangeran Santati ini dia pangeran, dia bisa memenangkan pertempuran. Kalau dia menghadap raja nih kan, raja tanya, kamu mau hadiah apa? Pangeran Santati nggak mau apa-apa. Tapi Dikasih. ketika dia menang pertempuran, dia melihat Sang Buddha, dia hormat kepada Sang Buddha mau menyem apa? Senyum seorang Buddha apa namanya? Masih ingat? Situ pada itu Asit, enggak asit, Sita. Oh, bukan. asit itu pada senyum marah. Iya, Bisa habis. Tapi kalau senyum seorang sama Sang Buddha, sita. Sita. Oke. Dan kalau tersenyum, dalam cerita literatur yang saya baca, Buddha hanya tersenyum 2 kali loh. Yang saya tahu, tapi mungkin literatur saya terlalu cetek kali ya. Saya hanya tahu 2 kali. Pertama dia senyum kepada Pangeran Santati, yang kedua dia tersenyum sama Malika. Dan anak-anak selalu tanya nih kepada Sang Buddha sampai di wihara. Dia tanya, kenapa Sang Buddha tersenyum sama Pangeran Santati? Kata Sang Buddha, Pangeran Santati sebentar lagi jadi raja. Kenapa? Karena ketika dia memenangkan pertempuran, ya, dia minta raja dia nggak mau minta apa-apa. Apa yang terjadi? Akhirnya raja menganugerahkan untuk menggantikan raja hanya selama 7 hari. Kamu jadi raja dah 7 hari. Ketika Pangeran Santati menjadi raja, apa yang terjadi? Semua penari-penari harus melayani Pangeran Raja Santati selama 7 hari. Dan Raja Santati, Pangeran Santati, kecantol yang satu wanita nih. Karena dia tahu Pangeran Santati itu, Raja Santati suka dengan wanita ini, oleh Ibu Suri atau oleh istana, diminta untuk menari setiap hari. Anda tahu nggak penari-penari itu, mereka dipaksa untuk mengeluarkan makanan yang dia makan loh, supaya badan tetap kurus. Sementara apa yang terjadi? Harus menari terus menerus kan? Dan waktu 7 hari kemudian, penari yang dia cinta ini akhirnya cuti cita, meninggal dunia. Sedih nggak Raja Santati? Dia pergi ke Sang Buddha kan? Apa kata Sang Buddha? Pangeran Santati, Raja Santati, kamu nih menangisi wanita ini tidak hanya sekarang, sudah 7 samudera air matamu. Hanya menangisi wanita ini loh. Seram juga ya, kita menangisi. Karena setiap momen kehidupan selalu si Pangeran Santati ini, wanita selalu mati lebih awal.
Akhirnya Sang Buddha memberikan pesan kepada Pangeran Santati cuma 3. Apa sih pesannya? Mungkin saya takut lupa, tapi kurang lebih seperti itu. Ya, tinggalkan perasaan, masa lalumu. Kosongkan perasaan perasaan, masa depan perasaan akan datang. akan datang. Ya, terus apa? Jangan bersandar dengan perasaan saat ini. Tuh, gimana tuh? Hebat luar biasa nggak? Kita bicara perasaan aja dah nih. Perasaan ini membuat Pangeran Santati, Raja Santati, mencapai enlightenment, menjadi seorang Sotapanna. Ingat ya, kalau dia sudah Sotapati, apa yang terjadi? Magapala. Sotapati Magapala jadi apa? Dia telah memotong apa? Motong ribuan kelahiran. Betul kan? Iya. Lima berapa? Sisa 7 ya maksimum. Saya tidak bisa meninggalkan perasaan masa lalu saya dengan wanita itu, Guru. Betul kan? Taruh kebayang-bayang nggak? Hmm. Pasti ya, Romo. Betul kan? Nggak ada loh yang bisa sedahsyat apa tadi? Wanginya sedahsyat wangi wanita. Bla bla bla, semua sebab wanita. Yang kita bisa ini artinya apa? Kita pernah belajar baca Wedana udah pernah kan kemarin kan? Wedana Ya, Romo. Sangga. Wedana Sangga kita udah pernah belajar kan kemarin? Sudah ya, Romo. Bagian kedua ya. Tinggalkan perasaan masa lalu. Nggak bisa lah. Ya udah tinggal kok di dalam tada ramana. Bisa nggak? Alasan atau Romo. Suruh kosongkan perasaan yang akan datang. Ora iso saya. Berarti ya, Romo ya. Jangan bersandar pada perasaan saat ini. Ora iso Bante. Ya kan? Susah nggak menjalankan ini? Ya kan Vipassana ini. Ini kan Vipassana, betul nggak teman-teman? Iya, Iya. perasaan. Vipassana. Yuk, mari kita tinggalkan perasaan masa lalu kita. Luka-luka kita. Penderitaan kita, kesulitan kita, perasaan menyenangkan kita. Yang kita kosongkan pikiran saat depan, karena perasaan masa depan itu delusi. Yang penting saat ini jangan pernah bersandar dengan perasaan saat ini. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena kenapa nggak bisanya? Tahu nggak kenapa nggak bisa? Kita pernah belajar bab 2. Masih ingat nggak bab 2? Kemelekatan itu ya, Romo. Ini. Masih ingat nggak bab 2? Ini kita keluar dulu. Ini bab 2. Ketika saya muncul perbuatan baik saja, mana perasaan? Mana perasaan? Wedana. Ini perasaan nih. Muncul Iya. nggak? Muncul. Ini bayangin, ini masuk ke dalam kategori apa? Sabacita sadarana. Muncul di berapa cita? 121. 121. Bisa nggak kalau gitu? Meninggalkan perasaan masa lalu, mengosongkan perasaan masa depan, dan tidak bersandar perasaan saat ini? Nggak gampang kalau bukan melipat. Sama. Dia tuh, Masuk Sotapanna aman ya, Romo. semua tuh, kita lihat tuh. Ini saya ceritain perasaan nih, Wedana nih, tuh. Ini Wedana, muncul di semua apa? Semua cita. Muncul di semua cita. Jadi kalau begitu, seperti Pangeran Santati, bisa nggak kita? Sangat bisa. Harusnya bisa ya, Romo ya. Romo, sorry kalau Harusnya. Apa, Ko Hendra? Iya. Ya, harusnya bisa ya. Kenapa harusnya bisa, pertanyaan saya?
Kenapa harusnya bisa? Lihat di sini, lihat di sini, nih, lihat di sini. Karena semua yang kita sentuh, mata yang kita lihat hari ini, rasanya harus apa? UPK, Lihat tuh, ini buruk, ini baik. Harus apa? UPK. Ini sota nih. Sota nih kan? Hmm, Harus apa? persaingan. Harus UPK, apa? UPK. Ini sota juga nih yang baik nih. Harus apa? UPK. Tapi apa yang terjadi? Kita bisa UPK nggak? Susah. Belum bisa, Romo. Perasaan masa lalumu. Jangan bersandar di perasaan saat ini dan kosongkan pikiran perasaan yang akan datang. Batin kita harus UPK. Berarti ini abidama enggak nih? Iya, Dama. Abidama itu berarti vipassana bukan? iya. Kesucian hanya bisa diraih dengan vipassana dura. Ayo semangat belajar vipassana. Karena itu sudah beta. Karena kita ngomong ya, kalau prakteknya aduh Jarang. susah ya. Meditasi aja on off ya. Meditasi itu on off. Tapi lagi kalau tubuh lagi sakit, nggak bisa kita lama-lama. Betul, Romo. Iya. Kan di awal tahun baru Imlek ini kita belajar damanya. Ini baru penghantar. Saya menggunakan metode. Kalau coba lihatin ceramah-ceramah kita bab 1, bab 2, bab 3 itu. Saya menggunakan sandwich. Kalau saya mengajar Abhidhamma, saya menggunakan metode sandwich. Metode sandwich itu, atau enggak sandwich? Makanan burger, Roti, roti burger ya. Iya. Berlapis. atasnya kan ringan dulu, entar tengahnya dalam, terus baru tengahnya lagi roti lagi. Ini baru sandwich, baru atasnya. Nanti belum tengahnya lebih dalam. Baiklah. Oke. Baiklah, terima kasih banyak yuk kepada Romo Ruby, Mahanumodana Romo. Hmm. Baik. Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya? Silahkan. Saya cek dulu di kolom chat ya dari Pak Edi Kimbi. Unsur bumi Patawi Datu, karakteristiknya. Oh, ini cara ininya ya. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Silahkan Bapak Ibu. Oh, Pak Rahmat Adiwarga. Silahkan Pak Rahmat. Ya, Langsung. Romo. Sukihoti Romo. Kyonghi, Kyonghi. Kyonghi. Romo, kan katanya kan sabedama sang apa anicca ya. Sabedama anicca. Wedana itu kan mestinya juga anicca. Tapi kok tadi Romo bilang kita nggak bisa melupakan hal-hal yang udah lama begitu. Kenapa ya Romo ya? Terus Karena sebetulnya kan dengan Vipassana kita berusaha justru untuk melupakan gitu ya Romo. Tolong pencerahannya Romo. Terima kasih. para tadi guna, ini hidup kita sekarang ini, saat ini kan kehidupan kita nih Pak, betul nggak? Iya, iya. Kita sudah lahir sudah tidak terhingga nih kalau ke belakang nih Pak. Ini kita bicara ke belakang nih. Hmm. Before after nih ya. Kan before ini after nih Pak ya. Apa tahu nggak before Bapak? Katanya nggak terhitung tuh katanya kan menurut guru Sang Buddha. Artinya kenapa? Kenapa konsep anicca kita belum paham Pak? Anicca itu jadi konsepnya apa, konsep apa? Upada gitu kan? Upada Di dati bangga. bangga kan? Ini kan konsep anicca kan? Iya. Konsep anicca itu karena kita wipalasa, nanti kita ada namanya. Wipalasa itu pandangan, salah. Wipalasa. Wipalasa. Sanya Wipalasa ya. Ya, Sanya tanya. Wipalasa. Ya. Anicca, jadi nicca Pak. Ya. Yang kita pahami hari ini cuma nicca. Bapak nggak mau berubah kok, saya juga nggak mau berubah. Siapa yang mau berubah?
Kenapa? Karena kita menggunakan konsep apa? Kita Nica. menggunakan konsep apa? Sebentar, buat saya telepon lagi. Kita menggunakan konsep apa? Konsep Nica. apa? Konsep apa loba? Konsep apa? Ini kan kita menggunakan, kalau kita melihat Oh, anicca, nica ya, nica. arah mata dhamma. Para mata. Iya. Ini kita konsep apa? Samuti saca. Ini bukan sama apa nih? Apa? Konsep. Konsep. Konsep itu apa? Kemana apa? Kenapa Romo nggak jelas? Panati. Kan kalau para mata dhamma kan berarti kan kita menggunakan realita. Kalau ini Ya, kalau kebenaran rasional apa namanya? kesepakatan. Ya apa namanya? Ya, Ini para para mata dhamma ini samuti saja. Samuti saja. kebenaran Samuti. relatif. Samuti saja. Saca. Apa itu samuti saca? Kebenaran konseptual. Kebenaran relatif atau kebenaran konseptual. Ya, Apa Pak Rahmat dan saya tidak mengenal tentang anicca? Anicca kadang muncul, kadang lenyap, karena kita selalu menggunakan kacamata samuti saca. Apa itu samuti saca? konseptual. Kenapa kita menggunakan kebenaran konseptual? Karena kita jarang melakukan vipassana. Kita belajar abhidhamma juga baru, sehingga pemahaman kita selalu dalam konsep samuti saca. Kebenaran konsepsional. Kenapa kita kebenaran? Karena kita seorang putujana, kita seorang yang tidak menjadi seorang biku, sehingga kita ketemu dikejar oleh yang namanya duniawi. 24 jam waktu kita ketemu 7 jam, 8 jam tidur, selebihnya kita cari duit, cari uang. Konsep yang dibangun apa? Kebahagiaan materi, bukan kebahagiaan batin. Setuju nggak? Ya, Nah, kalau kita bicara kebenaran kebahagiaan materi, maka yang ada nicca harus anicca atau nicca? Harus nicca, harus kekal. Kekayaan saya harus bertambah, nggak boleh berkurang. Kalau berkurang berarti saya gagal sebagai seorang laki-laki. Kalau saya miskin berarti saya tidak pantas menjadi orang Tionghoa. Kan begitu. hmm. Itu kebenaran apa? Kebenaran samuti saca. Karena setiap tahun baru Imlek harus tambah hoki. Makanya kenapa? Ada kungsi pacoy. Ada tambah makmur. Waduh, Ya, kalau saya yang susah, saya tersinggung dengan ucapan itu. Kan? Nah, itu yang perlu dibangun. Konsepnya salah, karena kita selama ini bergaul sama, kita kan tidak punya kalenamita yang baik. Coba kalau kita punya kalenamita yang baik, kita ketemu sama para biku. Maaflah, biku-biku misalnya di Myanmar, di Thailand, biku-biku di Indonesia yang dia tidak garawasa, yang tidak hanya ngurusin biku sosial, tapi ngurusin meditasi terus, ngomongin tentang meditasi terus. Ke bawah nggak kita lingkungannya? Dan Sang Buddha bilang, asewana cabalanang panditanan casewana. Kalau sekarang Pak Rahmat tadi guna saya ketemunya setiap hari sama orang-orang yang mengejar rupiah, mengejar materi, ngomongin anicca, nggak bakal apa saya mau dagang, nggak bakal saya mau usaha, saya nggak bakal mau kerja, nggak antar juga berubah, nggak apa-apa miskin kita juga berubah jadi kaya, kan begitu. hmm. Kan tidak sesimpel itu kan, Ya, sama baik, kan harus dipupuk, harus ada kondisi yang menyertainya. Nanti ada teori Maslow lagi nih, Pak Rahmat tadi guna. Kan teori Maslow. Sekarang kita bertanya, who is Siddhartha? Yang menjadi Buddha. Siapa itu Siddhartha yang menjadi Buddha itu? Dia levelnya level orang kaya, Pak. pangeran ya. Dia pangeran loh. Dia tidak bicara dia tidak bicara pangan. Tidak bicara sandang. Tidak bicara papan. Sandang, papan, pangan udah dilewati sama dia, Pak. Hmm. Dia tidak lagi bicara proteksi. Terproteksi loh dia orang raja kok. Dia butuh yang namanya Aktualisasi. jati diri, aktualisasi diri, nggak perlu Pak. Dia sudah pangeran Pak. Iya. Sehingga dia harus mencari teori Maslow sudah dilewati nih. Dia mencari yang namanya kebahagiaan di luar ini, di luar samuti saca. Dia mencari kebenaran para mata dhamma. Bagaimana dengan nabi-nabi lain? Di mana dia keberadaannya? Pak Wendra ada di mana dia?
levelnya. Ya, sehingga dia butuh apa? Butuh apa nih? Pengakuan ya. Nah, Ya, karena dia butuh pengakuan, validasi. karena dia butuh pengakuan, ada nggak yang boleh setingkat dengannya? Nggak boleh. Teori Maslow berlaku. hmm. Ini online, jadi saya nggak berani ngebutin. Gitu. Resiko besar saya. Ngalah aja lah. Iya betul Romo. Bahaya ya Romo. Ngalah aja. Iya, terima Bagaimana kasih. Pak Rahmat? Iya, terima Oke, kasih pencerahannya, Romo. oke, Iya. baiklah. Apakah ada penanya berikutnya? Saya kasih kesempatan satu orang saja karena waktunya juga mepet. Baik, kalau tidak ada, maka kita akan mengakhiri kelas kita malam hari ini. Tapi sebelumnya saya hanya ingin mengingatkan sedikit yang kita pelajari hari ini Hmm. adalah tentang duara atau pintu ya. Tadi Romo kilas balik ya, membahas ulang tentang 18 datu itu ya. Dan seharusnya kita hafal itu, tapi faktanya kadang-kadang blank. Kadang-kadang tiba suka blank ngedadak. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kita belajar ya. Jangan menyerah hanya karena lupa. Kita punya waktu, kita punya kesempatan, kita bisa baca-baca ulang, kita bisa praktek meditasi juga wipasana, dan semoga ya pada kesempatan yang baik kita juga bisa menembus dhamma. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri kelas, mari kita melakukan pelimpahan jasa ya. Baik, saya akan memimpin pembacaan Patidana. Mari kita beraja nih. Andamayang Patidanang Karo Makse Punya Sida Nikatasa Yananya Nikata Nime Tesanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Ye Piya Gunawanta Cha Maihang Mata Pita Dayo Dita mecapnya ditawa Anying maja tawerino Sata titang tilokasmi Ebuma catuyonika Ance kaca tuwokara Sangsaranta bawa bawe Nyatang ye patidaname Anumodantu te sayang Ye cimang napajananti Dewa te sang niwedayo Maya dina na punyana Anumodana hetuna Sabe sata sadahontu awera sukajiwino ema padan capa pontu tesasa si jatang subha sadu sadu sadu. Mari kita lanjutkan dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa udang bagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Mari bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak untuk kehadirannya malam hari ini. Semoga kita bisa terus mempertahankan semangat kita untuk melanjutkan pembahasan ini
dari minggu ke minggu. Sampai jumpa hari Senin depan. Terima kasih semuanya. Itu Pak Edi Kimbi kasih koreksian, pasti dilihat. Betul juga kali. Coba dilihat koreksiannya. Kita bahas minggu depan ya. Iya. Thank you Pak Edi. Ya. Baik. Consistent harus di ini dulu, mungkin harus di copy dulu ya. Ya. Bentar, saya copy sebentar. Oke. Ya, oke, baik. Terima kasih Ya. semua. Terima kasih Romo. Anu Makasih mau Bu doami, Yuni. Romo. Makasih teman-teman semua. Makasih. Saudara, semoga tercapai apa yang Ya, dicita-citakan terima Romo. kasih Coach Vincent, Pak Peter, Anu terima Modena kasih. juga untuk Ya. Cia Soda. Ya, makasih teman-teman Sama-sama, semua ya. terima Makasih. kasih banyak. Oke, malam-malam. Susan Ya, juga. makasih. Makasih. Cilu. Nah, izin tutup. Makasih. Makasih Ya, makasih semuanya. semua. Selamat Sampai malam. ketemu minggu depan Ya, ya. makasih semua. Oke. Makasih. Terima kasih semua.